Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penggerak bangsa dan perkenalkan, kami guru penggerak angkatan ke-7 kelas 198B. Perkenalkan, nama saya Angga Rikmawan. Sedangkan rekan saya ada Ibu Ika Hindarta dan juga ada Ibu Emi Susanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan yaitu tentang coach dan coaching. Pada kesempatan kali ini Ibu Ika berperan sebagai coach, sedangkan Ibu Emi Nur Susanti berperan sebagai coaching. Nah, sedangkan saya adalah sebagai observer. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Baik, selamat malam Bu Emi. Selamat malam Bu Ika. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bu Ika juga demikian. Iya, baik Bu Emi. Untuk kali ini saya meminta waktunya Bu Emi untuk berbincang-bincang sebentar. Apakah Bu Emi bersedia? Ya Bu Ika, pada kesempatan kali ini saya bersedia untuk berbincang-bincang mengenai permasalahan yang kebetulan saya hadapi, yang akan saya ceritakan pada panjenengan. Iya Bu Emi, terkait dengan apa yang akan Ibu share kepada saya, kira-kira apa tujuan dari pertemuan yang akan atau sharing kita pada malam hari ini yang akan kita capai, Bu Emi? Ya, terima kasih sekali Bu Ika waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Saya ingin share tujuan saya berbincang dengan panjenengan adalah untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Jadi beberapa minggu terakhir ini saya dengan anak-anak saya, dengan murid-murid saya di kelompok B di kelas yang saya pegang, selama beberapa pada semester 1 kemarin semuanya terlihat dan terasa nyaman saja. Baik, monitor. Sepertinya Silakan ada sedikit penurunan ya. Jadi apakah itu mungkin karena mereka sudah merasa dekat dengan saya atau sudah akrab dengan teman-teman yang lain, jadi hubungan secara sosialnya itu berkurang ketika kegiatan berdoa, kemudian ketika kegiatan berbaris di halaman, rata-rata anak-anak itu sudah berkurang minatnya ya, terutama juga pada waktu upacara bendera. Kalau semester 1 kemarin semangat Bu Ika, jadi semester 1 kemarin semuanya rata-rata ada yang ingin menjadi petugas upacara, kemudian waktu kegiatan juga ikut dengan tertib. Nah, di semester 2 ini rata-rata mereka waktu mengikuti kegiatan upacara rame sendiri gitu ya, sama teman-temannya ngobrol gitu juga. Itu terjadi pada kegiatan yang lain selain upacara bendera, seperti kegiatan waktu berdoa gitu. Mungkin karena mereka sudah bosan gitu ya, sudah hafal dengan kegiatan yang ada itu. Mungkin ini sementara tujuan saya share dengan panjenengan pada kesempatan malam hari ini. Itu Bu Ika. Baik. Dari apa yang sudah Bu Emi ceritakan, Bu Emi punya permasalahan dengan murid-murid di kelasnya
yang mengalami penurunan minat, yang berkurang bersemangat di semester 2 ini ya Ibu, dalam kegiatan upacara dan kegiatan yang lainnya. Ngaten? Iya, Bu Ika. Nih, dari masalah yang Ibu Emi hadapi di semester 2 ini terkait dengan siswanya panjenengan. Kekuatan atau potensi apa yang ada pada Bu Emi untuk mengatasi persoalan tersebut, atau peluang apa yang dimiliki Bu Emi? Ya, terima kasih Bu Ika untuk dari identifikasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kompetensi yang saya kembangkan, yang ingin saya utamakan pada semester 2 ini untuk kegiatan seperti upacara bendera adalah kehadiran penuh, Bu Ika. Jadi ketika di semester 1 itu kehadiran penuhnya sudah mencapai 90% ya semangatnya. Kemudian di semester 2 ini ada penurunan sampai sekitar 50%. Jadi nilainya sekitar 5 mungkin Bu Ika untuk saat ini. Dan itu ada pada beberapa kegiatan rutinitas yang itu sudah terlaksana. Berbeda kalau dengan kegiatan yang mengajak anak-anak seperti eksplorasi, kemudian praktek langsung, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang memancing anak-anak untuk bersemangat, itu berbeda Bu Ika. Jadi ini lebih cenderung pada kegiatan upacara dan kegiatan rutinitas ya. Ya. Berarti dari semester 1 untuk kegiatan rutinitas itu ya Bu yang mengalami penurunan. Sedangkan ya, kegiatan-kegiatan yang menarik minat siswa itu cenderung masih diminati sampai sekarang. Ya, masih diminati, bahkan nilainya mungkin sampai mencapai 10, kayak misalkan praktek langsung membuat kayak kemarin apa yang dengan jenengan itu membatik dengan daun itu, mereka semangat. Kegiatan itu semangat, tapi kalau yang rutinitas Bu, yang itu untuk pembiasaan itu yang agak menurun ya. Nggih. Mungkin dari Bu Emi sendiri, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi siswa-siswanya Bu Emi yang kurang berminat terhadap kegiatan yang menyangkut rutinitas tersebut? Pada awal semester 2 kemarin itu memang sengaja saya lakukan observasi. Rata-rata mereka itu mungkin sudah hafal Bu Ika ya, misalkan hafalan Pancasila, kemudian ikrar, kemudian menyanyikan lagu, kemudian mereka menjadi pengibar bendera, bahkan sebagai peserta upacaranya mereka itu mungkin merasa apa ya Bu Ika, bosan atau sudah bisa gitu loh Bu Ika. Jadi yang pernah saya coba lakukan untuk sementara ini memberikan kayak ice breaking gitu. Jadi ketika upacara pun setelah hal-hal tertentu, terutama waktu apa itu Bu Ika, inspektur upacaranya menyampaikan kayak pidato sepatah kata gitu, harus ada speaking juga. Jadi ada tepuk, ada bernyanyi yang baru, ada seperti itu. Mungkin yang sementara ini sudah saya lakukan. Dan ada pemisahan kelompok Bu Ika. Jadi kalau kemarin kan kelompok A sendiri sebelah selatan, kemudian kelompok B sebelah utara. Nah, ini saya campur karena saya ingin mencoba hal baru agar mereka tidak rupame ketika berdekatan dengan teman dekatnya. Jadi saya campur gitu, tempatnya, posisinya, barisannya itu saya campur
dari yang cowok, kemudian cewek, cowok, cewek, kemudian kelompok A, kelompok B, saya campur. Jadi biar angan-angan saya biar tidak terlalu ngobrol dengan teman dekatnya, mungkin itu. Ya, sudah bagus sekali Bu Emi padahal ya. Jadi tadi karena mungkin siswanya itu merasa bosan terhadap rutinitas dan merasa kemudian Bu Emi tidak bisa melakukan ice breaking untuk variasi, kemudian juga pemisahan kelompok yang bervariasi lagi. Dari apa yang sudah Bu Emi lakukan, mungkin ada alternatif atau solusi lain dari Bu Emi? Untuk sementara ini itu Bu Ika ya, dari kemarin awal semester 2 belum begitu bersemangat. Setelah saya coba melakukan perubahan penempatan anak, kemudian juga ada SPG waktu di tengah-tengah itu ada sedikit perubahan Bu Ika. Jadi anak-anak sudah mulai fokus lagi. Kemudian mungkin yang bisa saya lakukan lagi adalah motivasi Bu Ika. Jadi kepada anak-anak itu saya memotivasinya begini, terutama kamu sudah kelompok B dan nanti mau naik kelas 1. Nanti di kelas 1 SD itu kegiatan upacaranya lebih resmi gitu ya, beda dengan anak-anak TK. Dan kamu menjadi contoh buat adik-adik kelas kamu seperti kelompok A, kemudian seperti playgroup, itu nanti akan bercermin kepada kamu. Jadi seperti itu mungkin yang mau saya lakukan di pertemuan upacara berikutnya. Jadi ada motivasi biar dia merasa bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, kemudian ini akan bermanfaat di kemudian hari waktu sudah berada di sekolah dasar. Dan ini juga contoh bagaimana dia bisa menjadi public figure untuk adik kelasnya. Itu Bu Ika. Ya, baik, bagus sekali Bu Emi. Nah, jadi selain variasi, Bu Emi juga nantinya berencana untuk melakukan perpindahan penempatan posisi dari siswa tersebut biar tidak terlalu dekat dengan teman dekatnya, kemudian juga akan memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya, terkait juga menjadi role model untuk adik-adiknya nanti. Itu sudah bagus sekali Bu Emi. Nah, dari apa yang sudah Bu Emi rencanakan, nah ini yang sudah Bu Emi terapkan dari 1, 2, 3, 4 rencana Bu Emi. Ini Bu Emi sekarang kira-kira pada skala berapa kalau misalkan itu ada rentang 1 sampai 10, Bu Emi ada pada angka berapa? Kalau yang sementara ini masih sampai angka kira-kira 6 Bu Ika ya, karena baru yang sudah saya praktekkan baru perpindahan posisi sama ice breaking waktu kegiatan upacara itu sendiri. Nah, untuk yang 3, 4 yang memberikan motivasi tadi belum Bu Ika ya. Jadi mungkin ada sekitar setelah kita masuk nanti berapa ya, 1 minggu lagi mungkin ketika kegiatan upacara berikutnya akan saya coba untuk memberikan motivasi itu. Baik Bu Emi, bagus sekali. Dari 6 tadi berapa Bu? Menjadi berapa kira-kira? Berapa ya? Mungkin 8 gitu ya. Kira-kira 8. Targetnya belum sampai 10 aja lah, 8 dulu. Karena ini berkaitan dengan anak TK ya. Jadi kalau untuk target yang terlalu tinggi, mereka kan memang masih sukanya bermain Bu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan rutinitas seperti itu
ada sisi-sisi bosannya itu pasti. Jadi memang harus benar-benar kreatif dan melakukan beberapa banyak inovasi-inovasi agar mereka tetap semangat, itu aja. Mungkin 8 lah Bu Ika. Baik. Untuk mencapai angka 8 ini, kemungkinan ada tidak hambatan dalam melakukan rencananya Bu Eni? Kalau ada, kira-kira solusinya seperti apa Bu? Iya, hambatannya adalah ketika ada beberapa anak yang tidak mau dipisahkan dengan teman dekatnya ya Bu Ika. Jadi kadang kan sudah terlanjur dengan itu, kemudian kalau dipisahkan menangis gitu ya. Karena memang itu memang masih dunia mereka, ketika harus dipisahkan dengan teman mogok kan, aku maunya dengan itu, akhirnya mogok dan nggak mau ikut upacara, kemudian ada di dalam kelas. Hambatannya seperti itu kira-kira kalau dengan anak-anak Afrika. Baik Bu Eni. Nah, untuk solusinya sendiri seperti apa Bu? Ya kalau yang mogok sama menangis itu mungkin saya bisa menggunakan yang solusi yang ketiga dan keempat tadi Bu Ika ya. Jadi harus ada motivasi lebih terhadap anak itu sendiri, kemudian memberikan pengertian-pengertian, kemudian saya juga akan minta bantuan orang tua, nggih. Jadi saya ingin orang tuanya mau memberikan motivasi bahwa kita itu semuanya teman, jadi tidak memilih-milih teman, bahwa si A, si B ini semuanya teman dan kita bisa bermain atau belajar atau melakukan apapun dengan semua teman kita, nggak harus pilih-pilih seperti itu. Iya, bagus Bu. Untuk solusinya bagus sekali dari Bu Emi. Nah, Bu Emi tadi sudah mempunyai angan-angan untuk melakukan beberapa langkah terhadap anak-anak didiknya Bu Emi. Dan untuk langkah yang ingin Bu Emi tempuh, ini kira-kira Bu Emi akan melaksanakannya kapan Bu? Aksi nyatanya ini. Aksi nyatanya minggu depan ya Bu. Ini kebetulan kan hari Jumat dan masih libur awal puasa. Mungkin nanti pas hari masuk itu tanggal 27 lah. Minggu depan ya, kira-kira minggu depan saat kegiatan upacara bendera pertama, insya Allah akan saya coba untuk menerapkan tahapan-tahapan yang selanjutnya itu. Ya, tadi kan ada 4 rencananya Bu Emi ya. Ada 4 Ya. itu ada speaking, kemudian pemetaan kelompok, variasi penempatan, tempat duduk, posisi siswa dan juga motivasi. Nah, untuk prioritasnya sendiri, ada nggak dari Bu Emi? Dari keempat itu tadi. Mungkin yang saya prioritaskan adalah yang motivasi ya Bu. Kalau untuk yang 1, 2 kan sudah terlaksana dan sudah terlihat hasilnya. Hasilnya dari 3% menjadi 6%, itu untuk yang 1, 2. Mungkin yang saya prioritaskan pada minggu berikutnya adalah yang ketiga ya, untuk motivasi terhadap anak itu sendiri. Selanjutnya baru nanti kalau kelihatannya itu belum begitu berhasil, mungkin saya akan melakukan yang keempat, meminta bantuan orang tua untuk ikut memotivasi itu Bu Ika. Baik Bu Emi, bagus sekali ide-idenya untuk mengatasi persoalan terkait dengan anak didiknya yang minatnya di semester 2 ini luntur berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas ya Bu Emi. Ya.
Dari rencana yang akan Bu Emi laksanakan ini dalam perjalanannya kan tentunya perlu yang namanya suatu kontrol nih Bu Emi. Nah, kira-kira apa bentuk komitmen dari Bu Emi sendiri terhadap rencana aksi yang akan Bu Emi laksanakan tersebut? Komitmen saya akan mencoba melakukannya sesuai dengan rencana pada jadwalnya. Kemudian saya akan mencoba mengajak berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru untuk membantu proses yang saya lakukan. Karena sebenarnya itu tidak hanya pada kelas saya, Ibu. Pada rata-rata sama ya, sama kelompok B, kelompok yang lain. Karena sekolah saya ada kelompok B1, B2, B3 seperti itu, dan itu tidak hanya pada kelas yang saya pegang. Mungkin saya akan melakukan kolaborasi juga dengan teman-teman. Kemudian untuk tanggung jawab selanjutnya saya juga akan minta bantuan dari Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan karena beliau yang biasanya menjadi pembina upacara ya, yang menjadi pemimpin pembina ya, yang pembina upacara itu, yang instruktur upacara, yang menjadi instruktur upacara. Nah, saya akan minta beliau untuk memberikan speaking agar anak-anak tetap semangat untuk upacara. Kemudian agar anak-anak merasa senang dengan kegiatan itu. Itu Bu Ika. Iya. Wah, bagus sekali Bu Emi. Jadi di sini selain dari Bu Emi sendiri, juga Bu Emi melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah yang ada di sekolahnya Bu Emi, saling bersinergi satu sama lain. Jadi kolaborasi ya Bu Emi. Oke, semoga rencana aksi dari Bu Emi berjalan lancar dan ada perubahan terhadap anak-anak didik Bu Emi yang ada di TK ya Bu Emi, Ya. dan bisa mencapai skala 8 sesuai yang diharapkan. Ya, amin. Mungkin tadi juga bersinergi juga dengan orang tua ya Bu Emi. Iya. Oke. Untuk tindak lanjut dari sesi kita pada malam hari ini kira-kira apa Bu Emi? Tindak lanjut saya adalah akan melaksanakan rencana saya pada minggu depan, minggu setelah libur awal puasa ini untuk anak-anak. Kemudian juga akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman itu sebelum kegiatan upacara itu saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat dulu. Kemudian setelah saya komunikasikan sudah fix, ada kesepakatan, saya akan melanjutkan kepada kepala sekolah. Setelah itu semoga nanti pada hari Senin untuk pelaksanaannya pas itu bisa terlaksana. Seperti itu Bu Ika. Ya, amin. Semoga semuanya berjalan lancar Bu Emi. Nah, Bu Emi, setelah kita berbincang-bincang pada malam hari ini, bagaimana perasaan Bu Emi pada malam hari ini? Terima kasih Bu Ika, saya merasa senang sekali ya. Saya lega, saya merasa bisa menyampaikan, mengutarakan permasalahan pada anak didik saya dan mencoba mencari peluang, kemudian mencoba mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana tindak lanjut, dan saya juga bisa mengutarakan ini menjadi lebih plong gitu ya. Semoga nanti kedepannya menjadi solusi yang baik.
Terima kasih banyak Bu Ika. Oke, sama-sama Bu Emi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kita berbincang pada malam hari ini. Semoga semuanya teratasi sesuai dengan harapan dari Ibu Emi. Ya, amin amin. Terima kasih Bu Emi. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Ika. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, itu tadi diskusi kucing dari Bu Ika dan Bu Emi. Tadi sudah kita lihat dan kita perhatikan dengan seksama bahwa Bu Emi sudah mengutarakan permasalahannya dengan siswa, keterkaitan dengan minat siswa, dan saya bisa menggarisbawahi bahwa Bu Emi sudah menemukan ide untuk mengatasi permasalahan tersebut dari mulai skala 6 menjadi ke skala 8 dengan melakukan improvisasi ice breaking. Mungkin itu hasil diskusi kucing sesi pertama dari kelompok kami. Saya Angga Rikmawan serta Ibu Ika dan juga Ibu Emi mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, kami dari kelas 198B akan melakukan praktek kucing dan di sini kita sebagai siswa kemudian kucing yaitu Angga Rikmawan dan coach Ibu Emi Nur Susanti. Untuk sesi kucing kami persilahkan beliau berdua untuk ambil posisi. Baik. Dipersilahkan, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Ika. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Angga. Baik, Ibu, apakah saya bisa meminta waktunya sebentar? Ya, bisa. Kita akan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada kesempatan malam hari ini. Mungkin Bapak Angga ada tujuannya pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang di sini, bisa panjenengan utarakan, monggo. Ya, terima kasih Bu Emi atas waktunya. Ini begini Bu, ini saya ada permasalahan yang mengganggu perasaan, pikiran dan juga hati saya Ibu. Tadi pagi ketika berada di sekolah, itu saya mendapat teguran dari Bapak Alex selaku wakakurikulum karena saya jarang sekali mengisi jurnal pembelajaran yang ada di kelas. Dengan kejadian itu, saya merasa tidak enak hati dan juga malu karena pada saat itu sedang berada di ruang guru, semua Bapak Ibu guru berada di ruang guru dan saat itu pula Bapak Alex menegur saya. Jadi saya merasa malu dan juga perasaan saya tidak enak. Begitu Ibu Emi. Tujuan saya bertemu dengan Ibu yaitu adalah ingin mengutarakan permasalahan dan perasaan yang saya alami saat ini, Bu. Iya, Bapak Angga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita pada kesempatan kali ini. Saya apresiasi dan permasalahan yang panjenengan ungkapkan otomatis dari tujuan yang sudah jenengan utarakan tadi itu secara tidak langsung sudah mengidentifikasi ya. Panjenengan sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri panjenengan ketika
Anda merasa tidak enak hati ketika ditegur teman, dan itu tadi berarti dari permasalahan itu apa kira-kira identifikasi dari panjenengan sendiri, refleksi dari panjenengan sendiri, kenapa seperti itu, kemudian apa peluang atau apa kompetensi yang Anda miliki dengan kasus yang Anda alami? Ya, itu memang saya sadari, Bu, karena setiap pembelajaran saya, karena saya mengampu mata pelajaran produktif, jarang sekali saya mengajar di dalam kelas. Jadi ketika pelajaran jam saya itu anak-anak sudah terbiasa langsung menuju ke dalam lab karena mereka tahu bahwa saya selalu standby di dalam laboratorium. Jadi hal itu terjadi karena saya tidak ke kelas terlebih dahulu. Jadi saya di laboratorium dan siswa pun juga langsung menuju laboratorium. Sehingga saya lupa untuk mengisi jurnal kelas. Saya hanya mengisi jurnal pribadi saya, sehingga hal tersebut terjadi, yakni saya tidak mengisi jurnal yang ada di kelas. Nah, kompetensi yang akan saya lakukan yaitu saya akan lebih bisa memanajemen waktu, mengingat-ingat bahwa jurnal kelas itu harus diisi. Apa kompetensi yang saya libatkan, yaitu saya akan melibatkan teknologi, yaitu saya akan membuat jadwal, dan jadwal itu nanti akan secara otomatis mengingatkan saya baik di handphone ataupun di komputer bahwa setiap jam saya mengajar, saya akan menyesuaikan jam saya mengajar dengan aplikasi yang ada di handphone, sehingga nanti memberikan ingatan ke saya bahwa saya harus mengisi jurnal kelas, seperti itu. Jadi kompetensi itu yang akan saya lakukan. Saya akan lebih bisa memanajemen waktu. Mungkin itu, Ibu. Ya, Bapak, terima kasih sudah luar biasa ya dari panjenengan mencoba mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengetahui kompetensi dari panjenengan sendiri, apa yang harus dilakukan, dan kompetensi itu sudah terbaca juga otomatis tadi panjenengan ingin mencoba melakukan manajemen waktu, kemudian menggunakan teknologi. Nah, ini sudah cocok dan sesuai dengan pada zamannya ya, pada era sekarang ini sudah tepat, dan itu kira-kira juga mungkin akan membantu panjenengan untuk lebih bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, dari yang sudah panjenengan utarakan tadi, itu rencana aksi yang lebih dahulu dilakukan yang mana ya, dari beberapa tadi, dari manajemen, kemudian teknologi, dan apa tadi, membuat jadwal tadi, mungkin itu skalanya yang mau didahulukan yang mana? Baik, untuk skala yang akan saya dahulukan yaitu karena saya yang pertama manusia biasa dan saya itu orangnya pelupa, Ibu ya. Saya nanti yang saya utamakan yaitu akan menschedule jadwal saya di dalam HP. Jadi sehingga ketika nanti jam pembelajaran saya, walaupun anak-anak itu sudah masuk ke dalam lab, nanti di handphone saya itu akan muncul notifikasi bahwa saya harus mengisi jurnal. Nah, dengan hal tersebut akan meminimalisir saya lupa untuk tidak mengisi jurnal. Jadi dengan adanya notifikasi di handphone, nanti saya bisa mungkin menuju kelas terlebih dahulu atau mendelegasikan ketua kelas atau yang bertugas di kelas saat itu untuk mengambil jurnal ke lab, sehingga saya bisa mengisi jurnal yang ada di kelas.
Mungkin itu untuk skala prioritas yang saya utamakan. Nah, untuk skala prioritas yang kedua yaitu saya akan bekerja sama dengan siswa juga, berkolaborasi. Saya akan selalu mengingatkan siswa bahwasannya setiap pembelajaran saya untuk selalu membawa jurnal kelas ke dalam laboratorium. Itu yang skala prioritas yang kedua. Nah, karena skala prioritas yang kedua itu masih bisa dapat terkendala karena kadang juga siswanya yang lupa atau saya yang lupa, makanya saya yang paling utama yaitu menschedule jadwal saya dalam aplikasi handphone ataupun komputer yang ada di lab. Mungkin itu yang paling awal atau paling utama itu. Ya, berarti itu sudah ada solusi ya dari permasalahan panjenengan. Kemudian kalau dinilai itu untuk saat ini panjenengan berada pada posisi nilai berapa? Dari angka 1 sampai 10 kira-kira ketidak mengisian jurnal kelas tadi itu sekarang dalam skala berapa? Kemudian nanti harapan panjenengan mencapai berapa? Kalau sampai sekarang saya rasa sampai skala 4, Bu, karena memang saya jarang sekali masuk ke dalam kelas. Kebanyakan semua jam pembelajaran saya itu berada di lab dan anak-anak langsung menuju lab ke laboratorium. Jadi skala saya untuk pengisian jurnal masih 4. Nah, harapan saya nanti saya dapat maksimum paling tidak 9. Saya kedisiplinan saya mengisi administrasi jurnal kelas akan saya tingkatkan sehingga mendapat skala yang maksimal 9. Karena memang seperti jurnal mengajar itu sangat diperlukan ketika akreditasi, ketika penilaian kinerja kepala sekolah dan kegiatan-kegiatan sekolah yang lain. Mungkin itu. Ya, bagus sekali Bapak Angga sudah menemukan solusinya dan mencoba memilih skala prioritasnya, kemudian juga mencoba harapannya untuk mencapai skala nilai yang sampai 9 tadi ya. Kemudian itu untuk yang selanjutnya apa tanggung jawab panjenengan dalam arti nanti itu harapan panjenengan seperti apa? Okay. Baik, tanggung jawab saya yang jelas yang pertama saya akan terus memantau, memanajemen waktu saya. Saya akan lebih memanajemen waktu sehingga saya dapat disiplin dalam hal pengisian administrasi jurnal kelas. Nah, dengan apa? Ya ini yang pertama saya akan bertanggung jawab selalu memantau jadwal-jadwal saya yang ada di aplikasi HP yang saya gunakan sebagai pengingat. Selain itu, saya juga akan memantau atau mengupdate aplikasi yang ada di komputer yang saya gunakan untuk memberikan peringatan atau notifikasi ketika saya harus mengisi jurnal yang ada di kelas. Dan yang terakhir, tanggung jawab saya yaitu adalah selalu berkolaborasi dengan siswa untuk agar apa yang harus dilakukan, yakni pengisian jurnal itu dapat saya lakukan dengan baik. Saya akan selalu berkolaborasi, saling mengingatkan kepada siswa ketika siswa masuk ke laboratorium harus membawa jurnal kelas ke dalam laboratorium. Dan setelah selesai pembelajaran di laboratorium, dikembalikan atau dibawa lagi ke dalam kelas. Mungkin itu bentuk tanggung jawab saya ke depan agar saya lebih bisa memanajemen waktu. Seperti itu, Ibu. Iya. Bagus sekali Bapak Angga. Yang terakhir ya sebelumnya, kira-kira hambatan tadi sudah diungkapkan sekilas gitu ya, tapi hambatan yang paling menantang itu kira-kira apa? Dan panjenengan kira-kira solusinya dari hambatan itu apa? Baik, untuk hambatan dan yang paling menantang, untuk hambatan yang jelas karena saya melibatkan teknologi, saya harus lebih melakukan persiapan dari teknologi itu sendiri. Misalkan hambatan-hambatannya yaitu adalah
jika handphone saya aplikasinya error atau baterai habis, atau kalau enggak itu listrik yang ada di sekolah mati sehingga komputer yang ada di lab tidak bisa menyala. Jadi mungkin hambatan-hambatan yang terjadi itu tadi Ibu, karena dalam solusi saya menerapkan kompetensi yaitu melibatkan teknologi untuk memanajemen waktu. Mungkin itu hambatannya Bu Wemi. Kemudian dari hambatan tadi, mungkin solusi dari hambatan itu apa, Bapak? Ya, untuk solusi dari hambatan itu yaitu adalah saya akan senantiasa melakukan checking terhadap HP saya. Ketika malam, hari saya akan melakukan charger karena untuk mengantisipasi kehabisan baterai. Terus berikutnya saya juga akan mengupdate aplikasi yang ada di handphone sehingga aplikasi yang saya gunakan untuk memanajemen waktu, memberikan notifikasi ke saya tidak mengalami error. Mungkin seperti itu untuk solusi, dan juga saya akan berkolaborasi dengan siswa untuk mengingatkan bahwa ketika di laboratorium untuk membawa jurnal kelas. Mungkin itu Ibu. Iya. Kemudian harapan dari apa yang sudah panjenengan lakukan itu, apa harapan kedepannya untuk panjenengan sendiri dan teman panjenengan Alex tadi ya, yang sudah membuat Anda merasa tidak enak tadi, mungkin apa harapan terbesarnya dengan hubungan panjenengan berdua? Baik, harapan saya yaitu yang pertama, saya bisa lebih baik lagi berdisiplin dalam administrasi, terutama yaitu jurnal mengajar di kelas. Itu harapan utama saya. Dan harapan yang kedua, saya menjadi percaya diri lagi karena akibat atau dari teguran tersebut saya merasa malu terhadap teman-teman Ibu. Jadi harapan yang pertama yaitu saya bisa lebih disiplin lagi untuk administrasi jurnal mengajar, dan yang kedua harapan saya menjadi lebih percaya diri lagi di depan kawan-kawan, karena terus terang saja teguran dari Bapak Alex itu membuat saya malu dengan teman-teman. Namun sampai saat ini saya tidak ada perasaan benci ataupun perasaan marah kepada Bapak Alex, karena itu memang murni saya mengakui itu keteledoran dan ketidakdisiplinan saya. Jadi itu harapan saya, seperti itu Ibu. Kalau hubungannya dengan Bapak Alex untuk sementara ini bagaimana? Untuk hubungan kita baik-baik saja Ibu, karena waktu menegur pun juga beliau dengan humanis sambil bercanda. Namun saya selaku guru juga malu juga karena saya dilihat teman-teman yang lain, dan bahwa jurnal mengajar itu adalah suatu hal bentuk kedisiplinan guru. Jadi maka dari itu saya merasa malu dengan diri saya sendiri. Itu. Iya Bapak Angga, terima kasih pada kesempatan kali ini. Setelah kita berbincang-bincang dengan permasalahan yang panjenengan utarakan tadi, bagaimana perasaan panjenengan sekarang? Ya, alhamdulillah perasaan saya sekarang rasanya lega Ibu, plong. Seperti itu. Tidak ada beban dan alhamdulillah merasa lebih bersemangat itu. Ya, alhamdulillah Bapak Angga, berarti pada kesempatan kali ini bincang-bincang kita semoga membawa manfaat ya, dari panjenengan menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi dari masing-masing permasalahan, kemudian mencoba merencanakan apa yang akan dilakukan, kemudian mencoba apa yang tanggung jawab panjenengan dengan permasalahan panjenengan sendiri. Semoga skala yang panjenengan harapkan dari 4
sampai ke 9 itu nanti terlaksana dan pertemuan kita ini bermanfaat. Itu mungkin dari perbincangan kita kali ini. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Ya, terima kasih Ibu. Saya sudah merasa lega jika seperti itu. Baik, saya undur diri dulu, Ibu Emi ya. Sekian. Ya. Baik, itu tadi sesi coaching dari Bapak Angga Rikmawan dan juga Bu Emi Nur Susanti pada sesi kedua. Dan dari hasil coaching pada sesi kedua ini, saya dapat memberikan refleksi beberapa terkait dengan permasalahan yang datang dari Pak Angga, yakni sering lupa untuk mengisi jurnal di kelas, dan beliaunya juga sudah di dalam sesi coaching tadi juga sudah terdapat strategi-strategi atau rencana aksi yang akan beliau laksanakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Untuk Pak Angga dan juga Bu Emi, terima kasih atas waktunya. Dan kita tutup acara coaching pada sesi kedua pada malam hari ini. Selamat malam pada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya Emi Nur Susanti dan Ibu Ika Hindarta serta Bapak Angga Rikmawan dari kelas 198B akan melakukan praktek coaching. Dan pada kesempatan kali ini, Bu Ika sebagai coach dan Pak Angga sebagai coach yang akan menyampaikan permasalahan mereka untuk diutarakan bersama dan dicarikan solusi. Kepada mereka berdua, saya persilahkan kesempatan dan waktunya. Selamat malam, Pak Angga. Iya, Bu Ika. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya, ini Pak. Bisa saya mengganggu waktunya sebentar nggak? Oh, enggak apa-apa. Lama juga enggak apa-apa, Guru. Enggak, Pak. Sebentar aja. Nih. Gini, Pak. Saya itu mau sharing sebenarnya. Ya. Kalau boleh. Ya. Silakan. Ini saya punya permasalahan terkait dengan anak murid saya di sekolah. Ya. Tapi ini terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, Pak. Kebetulan juga ini saya menjadi pembimbing di ekstrakurikuler tari. Ya. Nah, anak saya itu mengalami penurunan minat di bidang seni tari akhir-akhir ini. Awal-awal itu yang masuk di ekstra tari saya itu banyak. Tiba-tiba di tengah jalan sampai di mau akhir jalan itu kok semakin habis ya Pak. Mungkin panjenengan punya solusi atau punya pencerahan bagaimana ini untuk mengatasi anak-anak saya. Kok semakin hari semakin habis. Oh gitu, ya. Jadi ini saya menggarisbawahi bahwa Bu Ika pada malam ini mengutarakan bahwa minat murid terutama di bidang ekstra tari menurun. Begitu Ibu ya? Nggih, betul sekali. Ya. Nah, apa kira-kira yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi
hal tersebut agar minat anak itu kembali lagi seperti semula mempunyai minat yang baik? Apa kompetensi apa kira-kira nanti? Nih, sebelum saya masuk ke kompetensi, ini Pak, kalau saya perhatikan anak-anak ini kan selama beberapa waktu itu kan terkena dampak dari adanya COVID. Oh iya. Ternyata COVID ini dampaknya selain ke dalam intrakurikuler juga ke ekstrakurikuler. Kalau di waktu COVID itu kan kegiatan banyak vakumnya. Nah, karena adanya banyak vakum atau waktu yang hilang ini dan kurangnya adanya kegiatan di dalam ekstrakurikuler itu sendiri, nah itu ternyata kok berdampak terhadap minat anak di bidang tari ini tadi, karena programnya mungkin banyak yang tidak terrealisasi. Nah, kalau kompetensi saya atau peluang yang saya lihat di sini berarti saya harus menyusun program kerja lagi yang baru mungkin yang bisa menarik minat anak-anak yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Baik, jadi Ibu Ika juga sudah menggarisbawahi bahwa faktor dari penurunan minat anak itu karena efek dari pandemi, begitu Ibu ya? Iya. Nah, Ibu Ika juga sudah mempunyai gambaran solusi untuk membangkitkan semangat atau gairah anak untuk lebih bersemangat lagi, yaitu dengan membuat suatu program-program menarik. Ya. Nah, kira-kira apa saja itu nanti Ibu Ika program-program yang menarik tersebut yang kira-kira menurut Anda dapat membangkitkan siswa untuk lebih bersemangat lagi untuk ekstrakurikuler tari? Apa, Bu Ika? Ya, Bapak. Di sini untuk program kerja yang akan saya susun yang menarik minat siswa, sekarang itu kan media sosial sedang booming-boomingnya, karena sangat gandrung dengan yang namanya aplikasi-aplikasi Instagram, ada Reels di Instagram, kemudian TikTok. Itu mungkin anak-anak akan sering-sering saya ajak untuk membuat video menari atau dance lewat TikTok, mereka lewat media sosial. Kemudian selain itu mungkin saya nanti berkolaborasi dengan teman-teman seniman tari, mungkin sharing atau mengajak anak-anak untuk studi atau apa ya istilahnya, sharing ilmu dengan beliau-beliaunya agar minat mereka akan tari itu bisa terbangkitkan lagi, karena kalau hanya dari saya sendiri itu masih kurang, jadi butuh guru tamu lah istilahnya, seperti itu. Oh gitu, baik. Ya, jadi program-program menarik yang akan Ibu Ika gagas nanti antara lain yaitu Ibu Ika akan melibatkan media-media sosial, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya untuk membuat konten dengan siswa. Itu ya Bu ya? Iya, betul. Selain itu, Ibu juga akan berkolaborasi dengan pembimbing-pembimbing tari yang ada di luar, baik yang di sekolah maupun yang ada di luar. Gitu, Nggih. Nggih. Nah, kira-kira kendala apa saja yang nanti akan muncul dari program-program Ibu tersebut? Apa itu? Kendalanya kalau terkait mengajak anak-anak untuk membuat konten menarik dan di TikTok, mungkin kedisiplinan gitu. Tadi kan
Masalahnya karena anak-anak sendiri itu susah untuk masuknya. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu untuk agar masuk kembali, memotivasi itu mungkin. Itu. Jadi kendalanya seperti itu, Ibu ya. Nah, menurut Ibu Ika, bagaimana Ibu Ika mengatasi kendala tersebut sehingga program-program Bu Ika tersebut bisa terlaksana bahkan tercapai dengan baik? Bagaimana Ibu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Iya, kendala saya akan memotivasi siswa tersebut, Pak. Jadi mengajak, memotivasi anak-anak khususnya yang tergabung dalam Istiqlal untuk kembali bersemangat bahwa kita memiliki program-program kerja baru yang nantinya bisa mewadahi kalian dalam berkreativitas dalam bidang seni tari, nanti bisa bertemu dengan guru-guru dari luar atau seniman-seniman dari luar sekolah yang bisa saling berbagi ilmu seperti itu. Kemudian juga nanti sering mengikut sertakan anak-anak yang tergabung dalam seni tari ini dalam event-event sehingga mereka juga terbangkit minatnya untuk berkompetisi. Oh, seperti itu. Baik, jadi Ibu Ika akan selalu memberikan motivasi kepada siswa. Itu Ibu ya. Nah, ya, sebenarnya seperti itu. Baik, dari skala prioritas tadi minat anak tadi berkurang. Nah, nanti berapa skala prioritas yang Ibu Ika akan capai dari mulai anak tidak berminat menjadi anak kembali berminat, Ibu? 1 sampai 10. Kalau posisinya sekarang itu mungkin posisinya ada di level 4 ya, Pak. Paling tidak kalau dengan keadaan sekolah yang seperti yang saya alami sekarang, dan ini masa transisi anak-anak dari adanya efek pandemi COVID ini, kemungkinan di angka 6 ini saya rasa sudah cukup bagus. Baik, sudah cukup bagus Ibu Ika ya, dari skala angka 4 ke angka 5. Jadi saya menggarisbawahi bahwa tadi Bu Ika sudah menjabarkan apa permasalahan yang Bu Ika hadapi, yakni kurangnya siswa, terutama ekstrakurikuler tari, dan itu disebabkan oleh yakni pandemi. Dan dengan hal tersebut Bu Ika mempunyai solusi ya, dan saya mengapresiasi solusi tersebut. Ibu Ika melibatkan media sosial, baik Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, Bu Ika juga memberikan motivasi pada siswa. Itu saya sangat mengapresiasi apa yang telah Ibu Ika programkan dan juga Ibu Ika akan lakukan. Nah, harapan Bu Ika apa? Ke depan, baik dari program yang Ibu lakukan dan juga dari kegiatan ekstrakurikuler tari tersebut. Harapan saya ke depannya program kerja terkait ekstrakurikuler tari yang akan saya susun nantinya bisa terlaksana, kemudian minat anak di bidang tari bisa bangkit lagi, kemudian peminatnya banyak, sering banyak kegiatan, sering kolaborasi, sering mengikuti event-event, bisa ikut berkompetisi sehingga apa yang mereka dapatkan di ekstrakurikuler itu bisa diunjukkan istilahnya ditampilkan seperti itu dan bisa mendapatkan apresiasi dari baik di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu harapan saya ke
depannya. Jadi harapan Ibu Ika nanti banyak siswa yang minat dengan ekstrakurikuler tadi dan juga anak-anak juga berprestasi baik di ajang sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dari alternatif atau dari solusi-solusi program-program yang Ibu buat tadi, ya ini melibatkan media sosial dan kolaborasi, mungkin ada nggak alternatif program Ibu Ika yang lain yang bisa mendorong harapan Ibu? Alternatif yang Ibu gambarkan tadi, mungkin ada nggak alternatif lain untuk bisa mewujudkan harapan Ibu tadi? Alternatif lain, mungkin berkolaborasi juga dengan pengurus dari anak-anak pemula yang ada di dalam ekstratari tersebut ya. Jadi saling memotivasi adik-adik kelasnya atau yang sudah ikut ekstratari kemudian dimotivasi atau istilahnya saling getok tular dari yang pengurus yang sudah ada, kemudian memotivasi anggota-anggotanya yang mungkin sudah keluar dan juga adik-adiknya yang belum tergabung tadi. Kemudian lewat media sosial untuk membuat konten menarik bersama itu tadi, menurut saya sudah membuat anak tertarik. Oh ternyata ada kegiatan ini loh, membuat dance TikTok di setiap latihan, jadi itu sudah menjadi daya tarik sendiri. Gitu, ya. Jadi Ibu Ika juga mempunyai alternatif solusi lain, yaitu dengan berkolaborasi dengan pengurus-pengurus tari yang ada di sekolah. Selain itu juga dengan alumni alumni yang sudah keluar yang tergabung dalam ekstra tari. Nah, kira-kira apa Ibu kendala dari program kolaborasi dengan pengurus tersebut? Kira-kira ada nggak kendalanya nanti? Kendalanya kalau berkolaborasi dengan pengurus-pengurus itu mungkin terkait dengan bagaimana untuk menyatukan visi misi itu tadi, bagaimana caranya untuk memotivasi anggota-anggotanya. Mungkin setiap orang atau setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memotivasi temannya atau adik-adiknya, mungkin itu. Oh gitu. Nah, tidak semua orang memiliki bakat motivator. Oh gitu. Baik. Jadi kendala yang mungkin akan timbul dari kolaborasi tersebut yaitu untuk menyatukan visi misi, karena setiap siswa tersebut mempunyai perbedaan karakter. Mungkin itu Ibu Ika ya? Iya, betul sekali Pak. Nah, dari kendala tersebut mungkin Ibu Ika apa solusi untuk mengatasi kendala tersebut, Ibu Ika? Solusinya bisa berkumpul bersama antara saya dengan para pengurus itu, kemudian berembuk bersama bagaimana untuk itu caranya gimana, mungkin yang belum berpengalaman lewat sharing bersama itu jadi ada gambaran. Jadi untuk memotivasi satu dengan yang lainnya itu butuh pengalaman juga. Oh seperti itu. Baik. Jadi itu solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, sekarang apakah Ibu Ika yakin bahwa dengan solusi yang Ibu buat, baik dengan membuat konten di media sosial, berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan juga berkolaborasi dengan pengurus, itu apakah Ibu Ika yakin untuk dapat menumbuhkan semangat siswa lagi sama ekstra tari, Ibu? Yakin Pak. Yakin ya. Nah,
mengapresiasi. Nah, berikutnya yaitu kapan Ibu akan memulai yaitu solusi-solusi tersebut? Saya akan memulai solusi saya seperti membuat konten-konten ini. Mungkin saya akan lakukan ketika selepas hari raya ini, Pak. Kalau waktu puasa kan anak-anak kalau ekstra tari kemungkinan banyak yang lemas. Jadi susah untuk diajak konten. Jadi setelah hari raya. Ya. Jadi Ibu Ika akan memulai nanti aksi nyatanya, akan memulai solusi-solusi tersebut untuk menumbuhkan semangat anak setelah hari raya. Itu Ibu ya? Iya, betul sekali. Kita juga sudah mempunyai solusi, mempunyai alternatif juga, dan sudah jelas ya kapan akan memulainya, dan Ibu Ika sudah yakin ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Ika setelah mengutarakan apa yang Ibu rasakan? Saya perasaannya lega, lebih plong. Jadi apa unek-unek yang saya simpan sendiri, jadi sudah terkomunikasikan, sudah tersampaikan, teruraikan. Mungkin yang sebenarnya sudah ada solusi di dalam benak saya, tapi tidak bisa keluar lewat sharing ini tadi bisa keluar. Bisa keluar, bisa Ya. disalurkan. Gitu. Baik. Idenya. Iya. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan Ibu Ika? Sementara ini sudah, Bapak. Oh gitu. Ya, kalau sudah saya sangat mengapresiasi, dan nanti semoga ke depan Bu Ika dapat memimpin anak-anak dengan baik sesuai harapan Ibu Ika. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak sekali kepada Bapak Angga yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh saya, mendengarkan unek-unek saya pada malam hari ini. Baik, ya. Ya, terima kasih Bu Ika. Sekian Bu Emi, praktek coaching saya dan Bu Ika. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Emi. Ya, terima kasih banyak Bu Ika dan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini sudah kita kelompok dari kelas 198 sudah menyelesaikan 3 praktek coaching ya. Untuk yang pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah melalui panjenengan berdua tadi sudah mengikuti alur cerita ya, sudah ada tujuan, kemudian tadi untuk identifikasi Bu Ika secara tidak langsung sudah nyambung, sudah memenuhi, sudah memberikan kemudian solusi dari rencana aksi, kemudian sudah melalui tahapan yang keempat juga menguraikan kendala dan kemudian memberikan solusi yang sebenarnya sudah ada di benak, kemudian bisa teruraikan bersama. Semoga nanti skala prioritas yang panjenengan harapkan dari nilai 4 menjadi 6 itu dapat terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan malam hari ini kita bertiga semoga saja membawa manfaat dari apa yang sudah kita lalui, pembelajaran yang luar biasa ya, saling terbuka, kemudian mencari solusi, kemudian menemukan solusi itu sendiri untuk kita praktekkan di anak didik kita. Itu mungkin pada kesempatan kali ini kita bertiga semoga mendapatkan manfaatnya, dan mohon maaf apabila pada kesempatan kali ini ada beberapa yang masih perlu dievaluasi. Yang jelas kita akan terus berproses belajar dan belajar. Terima kasih untuk Bu Ika dan juga Pak Angga. Sesi ini kita akhiri. Akhirnya selamat malam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Amin.